Ini adalah kasus kelainan genetika trisomi 18 atau sindrom Edwards yang ditandai dengan beberapa kelainan bawaan seperti yang kita lihat ini adalah posisi daun telinga yang rendah. Terus juga kita melihat timbunan cairan pada permukaan kulit. Jadi kulitnya ini membengkak seperti terisi cairan ya, seperti luka bakar begitu, melembung. Namanya edema kutis. Jadi sepanjang tubuhnya bayi ini kulitnya terisi cairan seperti orang kayak luka bakar begitu yang melepuh cairannya di bawah kulit, edema kutis. Bahkan seperti ini di bawah pipinya bayi ini kulit tengkorak bayi kulitnya itu sampai menebal. Kan harusnya itu kulit kita ya menempel langsung pada permukaan tulang gitu. Jadi ini edema kutis. Jadi biasanya kasusnya bayi ini bengkak. Kemudian yang dilihat pada kondisi ini tulang hidungnya juga terlihat hypoplastik atau tulang hidungnya kecil. Nah ini namanya hypoplastic nasal bone. Tampak sekali bahwa tulang hidungnya ini tidak berkembang sempurna. Terus yang kita lihat juga dari jarak antara bagian depan mulut itu juga menciut ya, jadi namanya mikrognathia. Perhatikan permukaan dari tangannya itu seolah-olah seperti tangan mencakar, namanya clenched fist. Perhatikan mulutnya bayi itu, tangan dan mulutnya kelainan, jadi mulutnya itu bagian dagunya itu melekuk ke dalam ya, jadi mikrognathia. Dagunya kecil, rahangnya kecil, tulang hidungnya hypoplastik atau kecil, bagian telinganya kecil, mikrotia, dan posisi telinganya itu ada di bawah melorot atau low ear set ya. Ini karakteristik yang mengarah semuanya pada suatu kelainan trisomi 18 atau Edwards syndrome. Jadi kromosom itu kan kita ada semua 23 pasang lah, dia kelainannya pada kromosom 18. Perhatikan itu tangannya seperti cakar ya, namanya clenched fist. Jadi kalau prognosis kasus-kasus trisomi 18 ya sebenarnya tidak kompatibel untuk dia kehidupan ya. Jadi biasanya cacat bawaan, cacat mental itu kondisinya berat. Jarang ada yang survive dan bertahan sampai dewasa ya, kelainan trisomi 18. Tulang hidungnya kecil sekali. Disertai juga dengan air ketubannya kan berlebihan. Jadi biasanya itu ada kelainan dia tidak bisa menelan. Bagian wajah terlihat bulat bundar ya, round face. Jadi bentuk wajah kita kan biasanya itu oval, ini bentuknya bulat bundar. Ya, jadi inilah facial dysmorphism atau kelainan wajah pada kasus-kasus trisomi 18. Kemudian perhatikan, kita lihat jantungnya. Kita amati 4 ruang jantung. Nah, di sini kita melihat bagian-bagian jantung antara diameter rongga jantung dan diameter rongga dada kita bandingkan. Jadi kalau jantung itu dia hanya sekitar 30% dari rongga dada posisinya. Jadi kulit di sepanjang dada perut itu semuanya kelihatan sekali melembung. Nah inilah jantung yang kita lihat. Nah kita melihat 4 ruang jantung, ruangan-ruangannya kita amati ya.
Nah, sementara bagian lambung ini lambungnya kecil sekali. Kandung kencing, lambung, tapi kelihatan jadi kalau lambung kecil itu kecurigaannya dia tidak bisa menelan. Nah, ini bagian tengkuk. Nuchal fold atau bagian tengkuknya tebal sekali bagian tengkuknya. Mencapai 9 mm, hampir 1 cm ketebalan tengkuk. Jadi ini semakin memperkuat kita kondisi kelainan trisomi 18. Nah, setelah ini ya kita anjurkan pemeriksaan genetika. Jadi setiap pemeriksaan kondisi dengan kelainan seperti ini, pemeriksaan genetika itu sudah bisa dilakukan sejak awal ya. Jadi 9 minggu kita bisa melakukan NIPT non-invasive prenatal test. Darah ibunya diambil untuk kita bisa membuktikan kasus ini. Masalahnya kemudian setelah genetika ini terbukti kan kita tidak bisa merubah apapun ya. Genetika itu sudah jadi dan bersifat menetap. Hanya setelah kita tahu kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kasus ini ya, orang tua kita edukasi resiko bahwa janin ini membawa kelainan trisomi 18. Dan biasanya janin itu tidak akan bertahan dalam kandungan. Karena dengan dia bengkak seperti ini saja, biasanya pompa jantung itu sudah nggak bagus. Nah, ini kemudian kita ukur biometri janin. Kehamilannya baru memasuki